Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thoyifah dari kelas PAIB semester 4. Tujuan saya membuat audio ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen pengampuh, yakni Dr. Maisarah Ritonga, MA. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan untuk meminumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang tidak tercukupi cairan maka akan merasa lemah dan mudah sakit. Minuman yang diserap oleh tubuh juga harus minuman yang halal dan baik bagi tubuh. Karena tubuh membutuhkan banyak cairan untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar metabolisme tubuh, serta mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidahnya. Minuman yang tergolong jenis ini adalah sebagai berikut. Minuman yang berasal dari air alami seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, air yang berasal dari buah-buahan. Minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal, misalnya susu, kopi, teh, dan semacamnya. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan atau tidak mengandung khamr. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Manfaat mengonsumsi minuman halal. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya akan selalu dicintai Allah. Menyehatkan badan, jasmani, dan rohani. Membuat pikiran jernih sehingga bertambah kedekatan dengan Sang Pencipta. Memiliki akhlak yang baik karena jauh dari hal yang kotor dan najis, serta sebagai obat hati dalam Islam. Hati yang bersih melahirkan akhlak yang terpuji. Hikmah mengonsumsi minuman halal. Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Dijauhkan dari siksa api neraka. Menumbuhkan perilaku yang baik dan terhindar dari perbuatan tercela. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dapat berpikir secara jernih dan terhindar dari pikiran kotor. Nah, kita sudah memahami minuman halal. Sekarang kita akan memahami apa itu minuman haram. Mari kita simak materi selanjutnya. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Larangan tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Minuman haram berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Karena sebagian besar minuman haram adalah memabukkan. Sehingga apabila diminum dapat merusak akal dan juga tubuh manusia. Selain itu, orang yang meminum minuman haram akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya, manusia harus menghindari untuk meminum minuman haram ini. Karena banyak bahaya yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis minuman haram. Setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit atau banyak. Minuman yang memabukkan disebut khamr dan yang sejenisnya. Minuman yang berasal dari binatang yang haram, seperti air susu anjing, air susu babi, dan lain sebagainya. Darah manusia atau binatang, seperti minum darah kelawar, ular, dan sebagainya. Air yang bercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Air najis atau yang terkena najis, baik najis ringan, sedang, maupun najis berat. Minumannya didapat dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Akibat mengonsumsi minuman haram, mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hati menjadi tertutup sebab sulit menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit. Tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran.
ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Hikmah menghindari minuman haram. Menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesehatan akal dan tubuh, menjaga kemurnian akal dan tubuh, cinta kepada makanan dan minuman yang halal. Nah anak-anak, itu tadi materi minuman halal dan minuman haram. Semoga anak-anak bisa membedakan ya mana yang halal dan mana yang haram, agar anak-anak dapat terhindar dari minuman haram yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thoyifah dari kelas PAIB semester 4. Tujuan saya membuat audio ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen pengampuh, yakni Dr. Maisarah Ritonga, MA.